pada publik? Ya kan kita menyampaikan rasa duka itu bisa lewat apa aja, bisa lewat media apa aja. Saya kira media lewat surat lebih resmi ya. Iran untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Tuh, gak ada teksnya tuh. Puluhan tahun Gila. negara dijajah, diperkosa, tanah dirampas, Astagfirullah. terus berlaku di depan mata kita. Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, teman-teman. Lagi-lagi berjumpa lagi dengan saya, Haimerbat TV. How are you hari ini? Apa kabar teman-teman ya? Mudah-mudahan kabar teman-teman semuanya baik-baik saja. Sehat selalu dan berkah umurnya. Oke, seperti biasa jom-jom teman-teman ya, kita reaction lagi nih, lagi dan lagi daripada channel Pangeran Cinta, nama channelnya teman-teman ya. Dan video ini bertajuk tentang fakta PMX Pak Anwar Ibrahim pemberani ucap bela sungkawa ke Iran, bicara langsung depan media tanpa pakai surat. Gila, gila, berani betul PMX ini. Tidak sebunggen teman, artinya tidak sepengecut lah pemerintahan yang ada di Indonesia, langsung di depan media tanpa membaca teks mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Khomeini atau pemimpin Iran lah teman-teman ya. Tuh, makanya Iran itu sangat menganggap Malaysia sebagai sahabat ya, karena ini salah satunya teman-teman ya. Oke, penasaran nih dengan videonya? Jom kita simak bersama. Let's go. Assalamualaikum, aku disclaimer dulu ya, video ini Waalaikumsalam. dibuat hanya untuk edukasi dan mengungkap fakta, nggak ada maksud lain dan tujuan lain. Malaysia bikin langkah yang bikin banyak orang terdiam di saat dunia masih terpecah soal konflik Timur Tengah. Perdana Menteri Anwar Ibrahim justru tampil berani. Tanpa ragu, Malaysia menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei, sosok yang selama ini jadi pusat kekuatan di Iran. Sementara itu, pemimpin kita ngucapin melalui surat. Aku pun nggak tahu kenapa nggak ngomong langsung aja di media. Kok pakai surat ya? Mungkin ini style 2026 aja. Gayanya Ngucapin belasungkawa pakai surat. Aduh, itu namanya pecundang teman-teman ya, pemimpin yang tidak penakut lah. Atau gimana ya teman-teman ya? Kok ngucapin belasungkawa pakai surat, ngapain? Kan cukup langsung ke media, langsung ucapin saja tanpa menggunakan surat menyurat teman-teman ya, biar tidak dibilang pecundang. Langkah Malaysia ini langsung jadi sorotan. Ada yang bilang Malaysia terlalu berani, ada juga yang menilai ini langkah berprinsip. Karena di balik semua ini, Malaysia seolah ingin menunjukkan satu hal, bahwa konflik sebesar apapun tetap harus diselesaikan dengan akal sehat, bukan peluru. Kalau kita lihat Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Malaysia, sangat jelas beliau menyatakan duka cita atas wafatnya Ayatollah Ali Khomeini dan menyatakan bahwa itu melanggar hukum internasional. Ya, jelas. Melanggar hukum humanitar internasional, dan itu terbuka beliau secara terang-terangan. Kita kan kita belum mendengar ini. Selain belum mendengar kutukan terhadap serangan di Israel, juga belum membaca ucapan selamat Ramadan dari Pak Prabowo saja belum membaca. Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan rasa duka cita terhadap konflik global yang masih berlarutan dan menyifatkannya sebagai menguji keamanan sejagat. Katanya penderitaan rakyat Gaza di Palestin masih belum selesai, namun dunia kini sekali lagi dikejutkan dengan ketegangan baharu, iaitu serangan oleh Israel dan Amerika Syarikat ke atas Iran. Kalau belum kita dapat belajar arti perpaduan dan akhlak yang baik, saya tidak tahu apa lagi boleh mengajar kita. Jarang sekali dalam sejarah manusia begitu banyak tragedi yang menimpa umat. Puluhan tahun negara dijajah, diperkosa, tanah dirampas, terus berlaku di depan mata kita.
kepada publik. Ya kan kita menyampaikan rasa duka itu bisa lewat apa aja ya, bisa lewat media apa aja. Saya kira media lewat surat lebih resmi ya. Hukum internasional. Media surat lebih resmi apanya? Ngapain? Pakai itu langsung ucapin saja di media internasional kok. Gak ribet, itu lebih bagus daripada pakai surat. Aduh, gimana ya pemimpin Indonesia ini kok kayak gini ya? Error semua otaknya ini. Piagam PBB itu tetap dihormati. Tapi Mas ini kan Menlu baru saja menyerahkan surat penyesalan atau merasa Penyesalan. surat merasa atas meninggalnya Ali Khamenei kepada Duta Besar Iran baru hari ini. Kenapa sih diserahkan secara tertutup melalui surat, tidak secara terbuka melalui media sosial atau kepada publik? Ya kan kita menyampaikan rasa duka itu bisa lewat apa aja ya, bisa lewat media apa aja. Saya kira media lewat surat lebih resmi ya. Kalau kesimpulan pertemuan tadi malam, Sembunyi-sembunyi karena takut sama Mama Rika, karena takut sama Israel gitu kan ya teman. Bilang aja, kami takut sama Mama Rika, kami pun juga takut sama Israel, makanya ngirim suratnya bela sungkawanya atas meninggalnya Ali Khomeini pakai surat saja. Karena saya takut sama Israel gitu teman ya. Jawabannya. Biar Mas Sugi ada kelihatan ada WNI di deketnya. aman Mas minta dipulangkan juga Mas gimana? Di aman ada beberapa WNI yang viral di medsos minta. Kita udah minta untuk koordinasi sama kedutaan ya, sama kedutaan yang ada di Aman. Mas tadi terkait dengan eskalasi tertinggi Mas, ini sejauh mana Mas? Dalam beberapa hari ini memang kalau istilah orang sini dia kata serabut lah kita. Ya. Semalam Perdana Menteri Qatar, Perdana Menteri Bahrain, Ketua Negara Emirat UAE Muhammad bin Zayed, sebelum itu Presiden Turki Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Pakistan, Perdana Menteri Afghanistan, Presiden Indonesia Prabowo. Saya hubungi dengan telefon, semuanya dengan lahir rasa yang sangat duka cita dan rumit kerana perpecahan yang berlaku di kalangan umat. Pertama, serangan Zionis kejam Israel dengan bantuan Amerika Syarikat ke atas Iran. Bayangkan, satu negara Islam yang bertapak diserang. Ya. Kemudian, akibat daripada pertempuran itu timbul keadaan yang kalut di antara negara-negara Islam sendiri. Sebab itu saya terpaksa hubungi rakan-rakan kita dari Qatar, Emirat, Bahrain, ya, untuk menyatakan simpati kita, pandangan kita, ya, menentang penjajahan, keganasan dan kebiadaban Israel, tetapi juga mengajak mereka supaya bekerjasama. Tidak mungkin kita bina kekuatan kalau tidak ada kesepakatan bersama untuk menyelesaikan masalah kita. Bertemu Dubes Iran, Menlu serahkan surat ucapan Prabowo atas wafatnya petinggi Iran. Biasanya Pak Prabowo selalu berpidato. Kenapa Gitu kan hari ya? ini sekarang pakai surat? Agak lain. Kayak mau ngirim surat cinta-cintaan gitu tuh. Aduh, kacau. Diam-diam mengatakan saya adalah bangsa yang besar. Kami tidak takut dengan musuh. Kami bukan antek-antek asing. Malah ngirim surat bela sungkawanya atas meninggalnya Ali Khomeini pakai surat karena takut sama Mama Rika dan Israel. Ngecut. Sangat pengecut. Pasti takut dimarahin oleh Donald Trump. Iya, betul. Oh, rupanya Pak Prabowo takut dengan Trump. Bukannya dia selalu berpidato untuk menyampaikan. Tapi kenapa pakai surat? Oleh itu, Malaysia dengan ini mengutuk keras serangan rejim Zionis Israel dan Amerika Syarikat terhadap Iran. Ini baru pemberani loh teman-teman ya. Mengutuk kata-kata itu kata-kata yang sangat-sangat berani loh. Gak kayak pecundang, negara pecundang.
Dan kita berpandangan bahawa tindakan ketenteraan yang berterusan ke atas negara bebas dan merdeka Iran, betapapun perbezaan dasar dan sikap terhadap negara tersebut, bertentangan dengan prinsip yang disepakati oleh dunia. Dan tindakan ketenteraan berterusan itu tentunya berisiko, malah telah bermula menyebabkan ketegangan, eskalasi lebih besar, menggugat kestabilan serantau, terutama di negara-negara Teluk yang semuanya atau kebanyakannya diheret dalam kencah peperangan akibat dari serangan yang dimulakan oleh Israel yang bersekongkol dengan Amerika Syarikat. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat. Gak kayak Malaysia, mengutuk bukan menjamin. Kata-kata menjamin itu kata-kata pecundang tentunya bagi penjajah, bagi musuh-musuh Islam. Kalau mengutuk adalah kata-kata pemberani, singa. Kalau menjamin itu kata-kata orang-orang alay, orang-orang leot, teman-teman ya. Penakut, pecundang. Perdamaian. Satu reaksi yang agak mengejut di negara jiran kita Indonesia, sebab Bapak Presiden telah pun sebut bahawa dalam ucapan di PBB, To close, I would like to reiterate again Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this two-state solution. wow, itu tak pernah dicakap, tak pernah disebut oleh mana-mana Presiden Indonesia. Lebih-lebih lagi Perdana Menteri Malaysia lah, sebab kita tak pernah cakap yang kita akan iktiraf Israel. Kita, the furthest we've gone is two-state solution. Maknanya kita acknowledge lah Israel tu ada. Ya. Tetapi yang ini Prabowo buat calculated move. Dia buat satu keputusan, perkiraan strategik, kata okey, mungkin inilah masa saya boleh menonjolkan Indonesia mungkin di mata Amerika Syarikat, dan saya beranikan diri untuk cakap I will recognize Israel selepas Palestine diiktiraf dan diwujudkan secara rasmi oleh semua masyarakat ataupun international community. Dan kedua, kita juga akan sokong supaya keselamatan Israel dijamin. Saya nampak reaksi di Indonesia sangat banyak reaksi lah, tetapi banyak yang negatif lah, sebab ramai yang tak sanggup dia punya presiden cakap begitu dalam keadaan sekarang. Saya tak faham apa calculation dia dan sebagainya. Macam inilah security guarantee, keamanan takkan tercapai kalau tidak ada keadilan. Kalau sekadar bagi mengatakan Palestin sepatut dapat dia punya negara sendiri, tapi mereka ditekan, ada keliling, ada dinding tinggi, ekonomi mereka disekat, tak ada garanti daripada mana-mana negara boleh memberikan keselamatan tu lah. Dan kita tak perlulah nak bersimpati sangat terhadap penjajah lah macam itu. Sama juga saya rasa, sebab sekarang ini, sebab saya terkejut ya, jadi saya bangkitkan sebab saya nampak ini perkiraan strategik daripada Prabowo, tak pernah disebut. Dia mesti kata okey, saya akan pergi ke sana, saya nak nampak macam saya ni magnanimous, besar hati, Indonesia boleh terima, supaya mungkin dia rasa kalau kita rasa kita boleh terima, mungkin ia akan mengubah pandangan Amerika Syarikat, kata kalau Indonesia pun boleh terima awak, bagilah kejahatan senjata kepada Gaza. Saya rasa Israel tak kisah pun apa yang Indonesia fikir. Dan kedua, nampak macam kita give in too much lah. Malaysia jangan ya. Saya nampak pendirian kita yang dibawa oleh Menteri Luar Datuk Seri Mak Hassan, okey, betul lah dia cakap apa yang kita biasa cakap, pendirian kita berkenaan dengan Gaza supaya tidak lagi ada kuasa veto dan sebagainya, maintain begitu. Dan kalau boleh tak payah sebut tentang two state solution, hanya sebut tentang untuk kita nak melihat genosida itu tamat. Malaysia dengan ini mengutuk keras serangan rejim Zionis Israel dan Amerika Syarikat terhadap Iran. Ini baru di keren. Dan kita berpandangan bahawa tindakan ketenteraan yang berterusan ke atas negara bebas dan merdeka Iran, betapapun perbezaan dasar dan sikap terhadap negara tersebut, bertentangan
dengan prinsip yang disepakati oleh dunia. Dan tindakan ketenteraan berterusan itu tentunya berisiko, malah telah bermula menyebabkan ketegangan, eskalasi lebih besar, menggugat kestabilan serantau, terutama di negara-negara Teluk yang semuanya atau kebanyakannya diheret dalam kencah peperangan akibat dari serangan yang dimulakan oleh Israel yang bersekongkol dengan Amerika Syarikat. Iran untuk mempertahankan kedaulatan negaranya terpaksa menyerang dengan negara jiran yang punya pengkalan Amerika Syarikat. Masalah Gaza belum selesai. Kita makan, alhamdulillah lebih baik, tetapi ada yang masih kebuluran di sana. Terbeban lagi dengan keputusan Israel, Zionis Israel dengan sekutunya Amerika Syarikat menyerang Iran hari ini, dan Iran untuk mempertahankan kedaulatan negaranya terpaksa menyerang dengan negara jiran yang punya pengkalan Amerika Syarikat di negara mereka atau memberikan laluan bagi pesawat Israel dan Amerika menggunakan perbatasan mereka. Bukankah ini satu tragedi besar bagi umat Islam? Tanpa upaya, tiada kekuatan dari bulan Ramadan Karim, kullu am wa antum fi khair yang kita undang sebut. Tapi itulah cerita, kisah, derita dan tragedi umat. Kalau belum kita dapat belajar arti perpaduan dan akhlak yang baik, saya tidak tahu apa lagi boleh mengajar kita. Jarang sekali dalam sejarah manusia begitu banyak tragedi yang menimpa umat. Puluhan tahun negara dijajah, diperkosa, tanah dirampas. Jahat. Iran ini jahat banget teman-teman. Dan semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita. Amin, amin. Jaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita. Dan juga mendoakan sahabat-sahabat yang terus mempertahankan prinsip kebenaran dan keadilan. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Dua kata yang berbeda tapi milih makna yang berbeda. Menjamin dan mengutuk. Mengutuk adalah kata-kata yang dianggap sebagai kata-kata pemberani mengatakan itu kepada Israel dan Amerika. Yakni Malaysia mengatakan mengutuk atas tindakan Israel dan Amerika terhadap Iran. Yang kedua, menjamin keamanan Israel. Apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto adalah kata-kata pecundang, penakut. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini, ya silahkan seperti biasa bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Please mohon di subscribe channel daripada Hymerbat TV ini. Baik, kita akhiri dan ketemu di video berikutnya. Kita akhiri dengan kalimat Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.